Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello, good morning everyone. How is it going on today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Yes, I hope all of you will be fine in this situation. Pak Guru harap kalian baik-baik saja di situasi saat ini ya. Actually, I create this video to all of you just to make sure all of you more easier to understand about the materials. Jadi Pak Guru buat video ini untuk kalian semua agar lebih mudah untuk memahami materinya. Oke, mungkin langsung saja ya biar tidak terlalu lama. Oke, today we will study about descriptive text. Hari ini kita akan belajar mengenai descriptive text atau dalam bahasa Indonesianya adalah teks deskripsi. Oke. And today I hope all of you will be know about the definition of descriptive text and then generic structure of descriptive text, language feature of descriptive text, and then the example of descriptive text itself. Jadi setelah pembelajaran ini nanti Pak Guru harap kalian tahu dan memahami mengenai pengertian dari descriptive text itu apa, lalu struktur dari teks deskriptif itu apa, lalu di dalam teks deskriptif itu struktur bahasanya bagaimana, dan nanti kita juga akan belajar contohnya langsung mengenai teks deskriptif. Oke, I will start from the definition of descriptive text. Pak Guru akan mulai dari uh, pengertian dari descriptive text. Oke, I will read to all of you. Pak Guru akan baca untuk kalian semua. Descriptive text is a text describes a person, a place, an animal, or a thing. Oke, di sini I provide the translation. Pak Guru udah siapkan artinya. Deskripsi teks atau teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan suatu orang, tempat, hewan, atau benda. Oke, look at here. Lihat di sini. Just focus in the text. Di sini ada kata teks, berarti sebuah teks, berarti berhubungan dengan yes, it will be become a paragraph. Jadi nanti akan berhubungan dengan sebuah paragraf. Jadi sebuah teks atau paragraf yang mendeskripsikan suatu orang, tempat, hewan, atau benda. Oke, seperti itu ya. So that is about the definition of descriptive text. Jadi itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Oke. Lanjut about the generic structure of descriptive text. Oke. Sekarang teman-teman udah tahu nih apa itu pengertian dari descriptive text, lalu struktur dari teks deskriptif itu gimana sih Pak Guru? Oke, there are two about the generic structure of descriptive text. The first one is about identification and the second one is about description. Jadi, dalam teks deskriptif itu terdiri dari dua struktur, yaitu yang pertama adalah identification, or in Indonesia kita menyebutnya adalah identifikasi. And the second one is description, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut deskripsi. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya. Sorry. Identification or identifikasi adalah pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik, biasanya terletak pada paragraf pertama. Oke, jadi dalam paragraf pertama nanti, dalam menyusun teks deskripsi, dalam paragraf pertama nanti yaitu berupa gambaran umum tentang suatu topik atau tentang sesuatu yang ingin dideskripsikan. Oke. Jadi gambaran umumnya dulu ya yang ingin dideskripsikan itu apa, nanti itu diletakkan pada paragraf pertama. And the second one is about description or deskripsi adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang, suatu tempat, seekor hewan atau binatang, atau suatu benda yang akan dideskripsikan. Biasanya terletak pada paragraf kedua.
Oke, jadi di paragraf pertama tadi adalah mengenai gambaran umumnya tentang sesuatu yang ingin dideskripsikan. Jadi otomatis di paragraf kedua nanti lebih spesifikasi, yaitu mengenai ciri-ciri khusus yang ingin dideskripsikan. Entah nanti yang ingin dideskripsikan suatu tempat, seekor hewan atau binatang atau benda. Itu intinya yang paragraf pertama yaitu pendahuluan itu adalah gambaran umumnya, lalu paragraf kedua itu adalah berisi ciri-ciri khususnya. Oke, itu ya yang diletakkan pada paragraf kedua. So that's all about the generic structure of descriptive text. Jadi itulah struktur dari teks deskripsi itu hanya terdiri dari dua paragraf ya, yaitu paragraf pertama it's about identification and the second paragraph is about description atau deskripsi. Oke, now we move to language feature. Sekarang kita pindah ke language feature atau struktur bahasa. Jadi di dalam teks deskripsi itu ada struktur bahasanya. Struktur bahasa yang gimana sih Pak Guru maksudnya? Oke, teman-teman mungkin kalau ingat we have been study about adjective. Kita sudah belajar mengenai adjective ya atau dalam bahasa Indonesianya kata sifat. In our last meeting, did you remember about that? Yes, we have been studied about adjective in our last meeting. Jadi kita sudah belajar mengenai kata sifat pada pertemuan terakhir kita, yaitu sebelum midterm test. Jadi struktur bahasa dalam teks deskripsi itu ada dua, yaitu adjective, yaitu menggunakan kata sifat, and using simple present atau menggunakan simple present tense kata kerja bentuk pertama. Jadi kalian udah kita juga udah belajar ya. We have been studying about the verb one. Kita juga udah belajar mengenai kata kerja bentuk pertama ini atau simple present. If I'm not mistaken, it's before adjective. Kalau Pak Guru tidak salah, kita bahas sebelum mengenai kata sifat. Ini mudah ini. Dan kalian kalau ingat kita udah belajar adjektif, kalian juga sudah membuat kalimat menggunakan kata sifat juga sudah, bahkan all of you have been studied about make a dialogue into adjective. Kalian juga sudah belajar membuat dialog yang menggunakan kata sifat. Jadi Pak Guru yakin ini kalian udah paham mengenai adjektif. Seperti contohnya kelas ini sangat bersih. Jadi kata sifatnya adalah bersih. Oke. Lalu contohnya Bima adalah murid yang rajin. Oke, kata sifatnya adalah rajin. Oke. Kalau simple present, kata kerja bentuk pertama adalah sesuatu yang berhubungan dengan kata kerja. Oke. Seperti membeli, membuat, bekerja, itu kata-kata kerja ya. Kalian udah paham kalau simple present dalam bentuk pertama ini. Oke, itulah struktur bahasa yang ada dalam sebuah teks deskripsi. Hanya ada dua, yaitu using adjective. Jadi nanti di dalam teks deskripsi menggunakan kata sifat, and using simple present menggunakan kalimat atau kata kerja bentuk bentuk pertama. Oke. Kenapa menggunakan kata sifat? Nah, kalian perhatikan di sini. Di paragraf kedua itu isinya adalah description atau deskripsi seseorang. Misalkan kita mendeskripsikan seseorang, otomatis kita akan menyebutkan otomatis kita akan menyebutkan sifat-sifatnya atau ciri-ciri fisiknya atau karakter seseorang itu kan berhubungan dengan kata sifat. Tuh. Kalaupun nanti ada kata kerjanya it's using simple present menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, paham ya? Oke, biar tidak terlalu bingung, kita langsung saja pergi ke contohnya. The example of descriptive text, contoh dari teks deskripsi. Oke, kita pindah di sini. Contoh teks deskriptif mengenai hewan. Jadi di sini ada sebuah gambar atau ada sebuah foto mengenai hewan. Nah, di gambar ini nanti kita deskripsikan ke dalam sebuah paragraf. Kita deskripsikan
ke dalam sebuah paragraf berdasarkan gambar atau foto binatang atau hewan yang ada di sini ya. Oke, langsung saja. I will read this text to all of you. Pak Guru akan baca dulu buat kalian. Nanti kita akan bedah lagi satu-satu ya. Judulnya adalah My Cat. Cat adalah kucing ya. My cat berarti yes, kucing saya. My cat. I have a cat. Its name is Fiska. It lives in my house. It has white and black in color. It has lovely black eyes. It is very soft and furry. It eats fish and drinks milk. It plays with me when I come back from school. It loves me, and so it's loved by licking me when I come back from school. I love my pet very much and take care of it. Oke, sekarang kita artikan. I have a cat. Its name is Fiska. It lives in my house. Ini artinya, saya mempunyai binatang peliharaan. Namanya adalah Fiska. Its name is Fiska. It lives in my house. Dia tinggal di rumah saya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari paragraf pertama dalam teks deskripsi, yaitu mengenai, yes, lihat nih, mengenai identification, mengenai identifikasi. Identifikasi tadi apa? Adalah pendahuluan yang berupa gambaran umum tentang sesuatu yang dideskripsikan. Oke, jadi paragraf pertama ini masih gambaran umum ya. Saya mempunyai binatang peliharaan, disebutkan. Lalu namanya adalah Fiska. Oke, Fiska itu adalah apa? Fiska itu adalah cat, seekor kucing. It lives in my house. Dia tinggal di rumah saya. Oke, ini paragraf pertama ini masih berupa gambaran umum yang disebut dalam identification atau identifikasi. Oke, paham ya? Mudah ya. Jadi gambaran umum tuh nggak perlu panjang-panjang, cukup pendek seperti ini. Masih belum spesifikasi ya. Oke, baru kita pindah ke paragraf kedua. It has white and black in color. Nah, di sini baru mendeskripsikannya. Nah, kalian lihat di gambarnya sini. Yang dideskripsikan pertama kali adalah warnanya. Warnanya, it has white and black in color. Fiska memiliki warna putih dan hitam. Nih, sesuai foto gambarnya. Nah, di sini warnanya putih dan ada hitam-hitamnya ya. Oke, sedikit Pak Guru terangkan di sini. It di sini adalah kata ganti dari Fiska. Fiska ini kan hewan. Kata ganti dari hewan adalah it. Jadi di sini tidak perlu ditulis Fiska has white black in color. Terlalu panjang ya, tapi langsung kita ganti dengan it seperti ini. Saya mempunyai binatang peliharaan yaitu kucing yang bernama Fiska. Nah, di sini tidak perlu ditulis Fiska lagi tapi diganti dengan it. It ini artinya adalah Fiska. Kata ganti dari hewan adalah it. Oke, balik lagi. It has white and black in color. Fiska memiliki warna putih dan hitam. Oke, warnanya ada ya. It has lovely black eyes. Dia memiliki mata hitam yang indah. Oke, setelah warnanya dia mendeskripsikan matanya. It is very soft and furry. Dia memiliki bulu yang sangat lembut. Oke, dideskripsikan ciri fisiknya ya. It eats fish and drink milk. Dia makan ikan dan minum susu. Oke, di sini diterangkan kebiasaannya bahwa Fiska itu selalu makan ikan dan minum susu. It plays with me when I come back from school. Dia selalu bermain dengan saya ketika saya pulang dari sekolah. It loves me and so it's loved by licking me when I come back from school. Fiska menyayangi saya dan menunjukkan kasih sayangnya dengan menjilati saya ketika saya pulang dari sekolah.
I love my pet very much and take care of it. Saya sangat menyayangi hewan peliharaan saya dan akan selalu merawatnya. Oke, jadi di paragraf kedua ini lebih menjelaskan deskripsinya. Deskripsinya di sini adalah bisa dari ciri-ciri fisiknya seperti bulunya warnanya apa, matanya gimana, telinganya bagaimana, lalu menjelaskan habits, yaitu kebiasaan dari Fiska ini. Fiska di sini kebiasaannya adalah makan ikan dan minum susu. It eats fish and drink milk. Lalu kebiasaannya juga it plays with me when I come back from school. Kebiasaannya juga adalah selalu bermain dengan saya ketika saya pulang dari sekolah. Oke, jadi seperti itu ya mendeskripsikannya. Setelah mendeskripsikan ciri fisiknya juga bisa mendeskripsikan kebiasaannya. Oke. Lalu sekarang kita bahas yang language feature sebentar. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, struktur bahasa dari teks deskriptif itu ada dua, yaitu adjective, kata sifat, and then using simple present, kata kerja bentuk pertama. Kita lihat di paragraf pertama dulu. Nah, di paragraf pertama ini, apakah adik-adik menemukan kata sifatnya? Oke, tidak ada kata sifatnya ya, tapi di sini ada simple present, kata kerja, yaitu I have. Saya, saya mempunyai. Oke, mempunyai ini berarti kata kerja ya, termasuk kata kerja. Menggunakan bentuk kata kerja bentuk pertama, simple present. Oke, Pak Guru warnai di sini. Yang kata kerja Pak Guru warnai dengan warna kuning. Oke. Lalu di sini paragraf kedua mengenai description, mengenai deskripsi dari ini gambarnya ini Fiska tadi. It has white and black in color. Oke. Apakah ada kata kerjanya? Tidak ada ya. Nggak ada kata kerjanya, tidak ada juga kata sifatnya. It has lovely black eyes. Apakah ada kata sifatnya di sini? Ya, ada kata sifatnya. Kata sifatnya di sini adalah lovely. Pak Guru beri warnai biru. Oke, lovely. Lovely yang artinya adalah indah. Oke, indah merupakan kata sifat ya, adjektif. Lalu, it is very soft and furry. Fiska sangat lembut atau memiliki bulu yang lembut. Jadi kata sifatnya adalah lembut, adjektifnya adalah lembut. Yang kata sifat di sini adalah soft and furry. Oke, kita kasih warna biru untuk kata sifat atau adjektif. Oke. It eats fish and drink milk. Fiska makan ikan dan minum susu. Yes. Di sini adalah kata kerja atau simple present, kata kerja bentuk pertama. Kita kasih warna kuning. Makan adalah kata kerja. And drink milk, minum susu adalah kata kerja. Oke. Lalu lanjut lagi ya. It plays with me when I come back from school. Fiska bermain dengan saya ketika saya kembali atau pulang sekolah. Yes, di sini juga ada kata kerja atau simple present. Plays atau bermain adalah kata kerja. Oke. It loves me and so by licking me when I come back from school. Yes, di sini adalah kata kerja. Fiska menyayangi saya adalah kata kerja. Oke. Lalu, I love my pet very much and take care of it. Saya sangat menyayangi hewan peliharaan saya dan akan selalu merawatnya. Yes, ini adalah kata kerja. Kita kasih warna. Take care, merawat adalah kata kerja. Oke. Jadi bisa disimpulkan di sini
that the language feature in this descriptive text they are have, yaitu simple present kata kerjanya eat, drink, plays, love and take care merupakan simple present atau kata kerja bentuk pertama. Lalu untuk adjektifnya di sini hanya ada lovely, fury and soft. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan language feature atau struktur bahasa yang ada dalam teks deskriptif. Oke, paham ya? Jadi ini adalah contoh teks deskriptif mengenai hewan. Contoh teks yang mendeskripsikan mengenai seekor hewan berdasarkan gambar yang disediakan. Yang mana paragraf pertamanya adalah identification, identifikasi yaitu pendahuluan berupa gambaran umumnya aja. Lalu paragraf kedua adalah kita memulai mendeskripsikannya atau description. Kita mulai mendeskripsikan yang sesuai pada gambar. Misalkan yang pada gambar ada warnanya dulu, matanya bagaimana, kupingnya bagaimana, lalu kebiasaannya bagaimana. Oke. Dan di dalam situ harus tercantum adjektif, kata sifat, lalu kata kerja. Kata kerjanya bentuk pertama. Oke. So, that's all about my explanation about descriptive text. Jadi, itulah penjelasan Pak Guru mengenai teks deskripsi. Oke. Mudah ya, ini adalah contoh teks deskripsi yang sangat singkat. Kalau tanpa bahasa Indonesianya kan sedikit, ini cuma 2 paragraf. Oke. Lalu apa sih tugasnya adik-adik? Oke. Tugas teman-teman yaitu ada 2 nantinya yang teman-teman kerjakan saat di rumah. Tugas pertama adalah lihat nih. Look the example of descriptive text below. Lihatlah contoh teks deskripsi di bawah ini. Oke. Tugas pertama dari teman-teman adalah create a record voice about reading aloud the descriptive text of my cat below, and you may to look the text. Buatlah sebuah rekaman suara yang isinya membaca dengan lantang teks deskripsi my cat yang ada di bawah ini. Dan kalian dapat melihat isi teksnya agar tidak terjadi kesalahan pada saat membaca. Oke, jadi tugas pertama dari teman-teman adalah membaca teks ini ya, membaca teks my cat ini, teks deskripsi mengenai my cat ini. Teman-teman rekam pada saat membaca, rekam melalui audio saja, lalu nanti teman-teman juga bisa melihat teksnya agar saat membaca, saat direkam nanti tidak terjadi kekeliruan. Oke, tujuan di sini adalah, tujuan Pak Guru kasih tugas ini adalah I really want to hear your voice. Pak Guru hanya ingin mendengar suara kalian. It's about pronunciation, mengenai pelafalan kalian. Pelafalan kalian, mudah-mudahan kalian masih ingat pelafalan dalam bahasa Inggris ya. Seperti ini. Yang bahasa Indonesia tidak perlu adik-adik baca. Yang adik-adik baca hanyalah bahasa Inggrisnya saja. Yang teman-teman baca yang bahasa Inggrisnya saja. Bahasa Indonesianya artinya tidak perlu. Seperti ini ya. Yang seperti Pak Guru contohkan tadi. I have a cat. Its name is Fiska. It lives in my house. It has white and black in color. It has lovely black eyes. It is very soft and furry. It eats fish and drinks milk. It plays with me when I come back from school. It loves me. And so it's loved by licking me when I come back from school. I love my pet very much and take care of it. Oke, jadi dibaca seperti itu ya. Lalu untuk tugas yang kedua untuk teman-teman adalah your assignment is to make your own descriptive text based on the animal photo below. Look at the example above for your help. Nah, tugas kedua dari teman-teman yaitu membuat teks deskripsi kalian sendiri berdasarkan foto binatang pada hewan di bawah ini. Oke, jadi nanti adik-adik bikin teks deskripsi seperti ini, tapi hewannya berbeda ya. Judulnya nanti adalah My Rabbit atau kelinci saya. Kalau ini kan My Cat.
kucing saya. Ini adalah my rabbit, kelinci saya. Nanti adik-adik bikin teks deskripsi, jabarkan paragraf pertama seperti apa, paragraf kedua mendeskripsikannya seperti apa. Oke, tuangkan ke kreativitas kalian dalam membuat kalimat ya. Oke, dan di sini ada tulisan lagi, gambar hewan di bawah tidak perlu digambar di buku catatan. Jadi ini tidak perlu digambar ya. Jadi adik-adik langsung tulis judulnya, langsung di bawahnya nanti langsung tulis paragraf pertama, lalu paragraf kedua mendeskripsikannya ya. Warnanya seperti apa, telinganya bagaimana, kebiasaannya seperti apa, itu bebas adik-adik, ke kreativitas adik-adik dalam membuat kalimat. Oke. Itu adalah tugas kedua. Jadi tugas pertamanya hanyalah membaca teks ini dan direkam. Lalu tugas keduanya adalah nanti membuat teks deskripsi hewan yang ada pada gambar ini. Kalau adik-adik kesusahan, adik-adik bisa lihat contohnya ini. Ya. Oke. Di sini ada catatan. Oke, tugas pertama tolong dibaca teks My Cat. Yang tadi ya, yang ini tanpa bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya saja yang dibaca. Direkam suaranya saat membaca. Tidak perlu membaca arti bahasa Indonesianya, cukup bahasa Inggrisnya saja yang dibaca. Oke. Lalu tugas kedua yaitu membuat teks deskripsi mengenai hewan pada gambar yang disediakan, yaitu kelinci ini tadi ya. Oke. Lalu tugas dikerjakan di buku catatan dalam bahasa Inggris yang rapi. Oke, nanti dikumpulkan ke nomor WA-nya Pak Guru ini ya, paling lambat jam 7 dengan nanti mencantumkan nama lalu kelas adik-adik. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan adik-adik paham dengan tugasnya. Kalaupun nanti adik-adik kesusahan, adik-adik bisa tanya atau chat pribadi di WA Pak Guru. Oke, mungkin itu saja Pak Guru akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.